Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati bersama Presidium para alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Presidium Majelis Nasional, tokoh yang relatif ternama di Jawa Barat, menguasai wilayah Pantura. Cuma beberapa kali belum bisa menggunakan Tayanci. Bapak Dr. Herman Hairah, senior saya di Komisi 4, karena dulu sebelum saya jadi Wakil Ketua Komisi 4, beliau menjadi Wakil Ketua Komisi 4. Seorang yang sangat visioner, kader HMI yang ditempatkan di Demokrat dan dipersiapkan oleh Pak Ahy untuk jadi menteri. Sesuai dengan perjuangannya saat ini melawan KLB. Yang saya hormati, ini profesor kita juga, saya pernah juga sering mengikuti paparannya dan beberapa kali sama-sama mengisi acara di televisi. Bicara persoalan pertanian, Pak Profesor Arif Satria. Sudah Arif Satria, sempurna untuk sebuah nama. Tak ada yang lebih tinggi dari hidup manusia dan sifat kebaikan kecuali kearifan, dan tak ada kehebatan kecuali seorang satria. Cocok jadi menteri pertanian. Ya. Juga kalau kalangan di Jawa Barat, HMI gak asing lagi sama UDA lah, terutama cabang Bandung. Sepengetahuan saya dulu, cabang Bandung lah yang paling gede disumbang sama UDA. Kalau ada musda ya UDA, kalau ada kongres calon ketua umumnya pasti UDA yang betul. Saya tahu gepokan uangnya karena saya suka dititipin untuk memberikan waktu itu. Dan saya tidak pernah diberi lebih tinggi dari cabang Bandung karena saya hanya ketua cabang persiapan. Cara nunggunya pun lama. Kalau cabang Bandung datang langsung diterima. Kalau saya datang jam 3 sore, diterimanya jam 4 dini hari. Itu beda. Sehingga proses kontemplasinya lebih lama, proses perkaderannya lebih lama. Kalau saya relatif lebih cepat dari yang lain karena prosesnya, penderitaannya lebih lama. Seluruh profesor-profesor yang hadir di sini, para ketua kami kabupaten kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah ketersediaan saya untuk diadili oleh Kang Herman, karena saya memang orang yang tidak aktif di kami. Kenapa itu? Karena mungkin tensi berpikir saya mengalami perubahan yang cukup fundamental semenjak saya menjadi wakil bupati. Cara berpikir saya tentang Indonesia itu selalu ingin menerjemahkan pikiran Cak Nur dan Gus Dur itu dalam tataran taktis dan teknis. Karena apa? Karena negeri ini terlalu banyak seminar, negeri ini terlalu banyak simposium, negeri ini terlalu banyak disertasi, tapi minim aksi yang bisa melakukan perubahan dari individu ke individu secara kontinu. Ini yang jadi problem Indonesia saat ini. Sehingga memang saya tidak cocok jadi ketua KPU, tidak cocok jadi Bawaslu. Memang cocok apa menurut Pak? Saya tidak tahu juga cocok dari apa, karena saya juga tidak boleh mengatakan suatu bidang politik karena partai saya juga memiliki keputusan sendiri. Nah, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa sih sebenarnya problem kita? Problem kita sebenarnya itu adalah pada tingkatan aksi. Jarang sekali orang menganggap saya ini alumni HMI. Saya selalu dianggap alumni daya mahasiswa Sunda. Karena mungkin bagi seorang sosok kader HMI, jarang kader HMI ngurus sastra, jarang kader HMI ngurus tari, jarang kader HMI mengurus musik, jarang kader HMI mengurus desain arsitektur, jarang kader HMI mengurus pertanian lokal. Saya ngurus itu semua, dan itu semua adalah keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan yang saya terjemahkan menjadi kesundaan. Sehingga ketika bicara kesundaan bagi saya itu adalah bicara keislaman. Perspektif itulah yang diterjemahkan dari waktu ke waktu.
Sehingga seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang dulu saya benci media sosial itu, saya bermedia sosial sangat baru. Saya mencoba memahami bahwa seluruh ranah media sosial ini, kalau terus-terusan diisi oleh konten yang hanya gosip politik, kalau hanya diisi oleh konten yang bersifat gosip-gosip selebritis, kalau hanya diisi konten yang isinya adalah gosip-gosip keislaman dan kerangka berpikir surga milik saya, neraka milik orang lain, maka akan terus membawa bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang tidak memiliki visi tentang masyarakat Indonesia yang utuh. Masyarakat Indonesia yang utuh yang diterjemahkan oleh orang Jawa itu menjadi sangkan para nibuan, keris mancing dan sarangka. Sedangkan orang Sunda itu tidak begitu menyukai perkakas besi karena tidak menyukai perang. Dia menyukai bambu sebagai nilai-nilai fundamental pembentukan keberadaban manusia. Maka orang Sunda memilih kalimat papat, kalimat pancer, congonjuru kanaku. Kalimat papat, kalimat pancer sesungguhnya pikiran Cahyo dalam Islam doktrin dan peradaban. Apa itu? Bahwa manusia diciptakan dalam 4 dimensi material, dimensi tanah, dimensi air, dimensi udara, dan dimensi matahari. Kalimat musyrik sering kita alamatkan bagi mereka yang mengembangkan pikiran ini. Padahal sesungguhnya pikiran ini adalah membangun holistik antara bumi dan langit, mengalami persenyawaan. Sehingga peristiwa Mi'raj itu menjadi peristiwa kontekstual, bukan hanya menjadi peristiwa dalam narasi syariat. Orang Bali menerjemahkan warna hitam itu menjadi tanah. Orang Bali menerjemahkan, orang Sunda sama menerjemahkan putih itu menjadi air. Dan kemudian api itu menjadi merah. Dan kemudian juga hawa udara menjadi kuning. Mohon maaf kalau biru tidak disebut. Dalam konteks ilmu kebudayaan memang warnanya cuma 4 itu. Dalam 4 penjuru mata angin di Bali diterjemahkan dalam sebuah ajaran yang terus berkembang. Ajaran itu melahirkan ajaran pertanian yang berbasis organik, yang orang menyebutnya go green itu, yang orang Sunda menyebutnya adalah tatanen yang karena tatali paratika. Konsep dimensional seperti ini yang sesungguhnya itu adalah narasi tauhid. Saya katakan konsep dimensional itu adalah narasi tauhid yang diajarkan dalam NIK, nilai identitas kader, di mana insan kamu, insan cipta itu adalah ruh yang bersenyawa dengan 4 unsur jasad itu. Ruh yang bersenyawa dengan unsur jasad itu maka akan lahir lokal wisdom, sebuah kearifan. Saya tadi masih kuliah UNIT, saya katakan saya tidak mau menyebutkan itu kearifan lokal karena seluruh kearifan di dunia semuanya lokal. Yang berbeda adalah Eropa sudah berhasil mengartikulasikan kearifan lokalnya menjadi transnasional yang disebut dengan global. Sedangkan kita menjadi manusia yang merasa dirinya tertinggal. Padahal kita memiliki peradaban yang lama. Teman saya bercerita tentang Borobudur. Kemudian dia katakan Borobudur bukan tempat ibadah, tapi Borobudur adalah pusat pertemuan peradaban. Itu bisa dilihat dari narasi-narasi yang dibuat dalam ukiran-ukirannya atau pahatannya. Yang di dalamnya pasti ada unsur seni yang ditampilkan. 1 seni tiup, suling, 2 seni musik, seni pukul kendang, yang 3 seni gesek. Di situ seni itu berkembang di seluruh 24 negara di dunia. Pertanyaannya adalah Borobudur itu, apakah Borobudur itu pusat berkumpulnya para seniman dunia atau dibalik? Dari Borobudur itulah berkembang seluruh seni itu ke seluruh dunia. Yang menjadi problem kita hari ini adalah ketika kita bicara masa lalu, pasti kita bicara mengenai kelemahan, perdukunan. Padahal bicara masa lalu adalah bicara peradaban. Sejak Indonesia merdeka, orang Indonesia cerita peradaban belum pernah cerita tentang peradaban setelah kemerdekaan. Pasti dia cerita tentang peradaban masa lalu. Orang Jawa itu pasti cerita Majapahit atau Mataram. Orang Sunda pasti cerita tentang Pajajaran. Kemudian orang Sumatera Selatan pasti cerita tentang Sriwijaya. Term inilah yang harus digali sebenarnya dalam term kepemimpinan Cak Nur itu. Apa itu? Kapan kita membuat sebuah tulisan? Siapa yang membuat DED Borobudur? Siapa yang membuat rencana teknis engineering Borobudur? Alat mungkin apa yang digunakan untuk mengangkut batu?
Berapa tahun waktu membangunnya? Berapa puluh ribu orang yang dikerahkan pada waktu itu? Kerangka peradaban lama. Walaupun orang Mesir kita menyalah-nyalahkan Fir'aun sebagai raja yang mengaku dirinya Tuhan, yang tidak tirani, tapi orang Mesir selalu mengatakan Sofir adalah peradabannya kami. Perspektif inilah yang akhirnya harus mulai berpikir dalam produk taktis. Karena kerangka taktis itu harus ada aksi. Karena kita bicara strategi ada aksi. Sehingga barangkali saya menyampaikan adalah keminiman aksi kita secara individual dan terkolektifkan mengakibatkan agenda-agenda kita hari ini kehilangan arah dalam berorganisasi. Apa yang menjadi faktor penyebab? Karena seluruh perangkat HMI sudah ada di tangan orang lain. Dulu kalau mimpin sidang ribut cuma HMI, semua orang hari ini sudah biasa ribut. Dulu kalau bicara tentang ketahanan dalam kerangka berpikir HMI, semua orang sudah bicara itu. Bicara tentang tradisionalisme dan kulturalisme dalam terang berpikir keislaman yang liberal, PMII jauh memiliki ilmu. Bicara tentang liberalisme pemikiran, GMNI jauh lebih luas. Untuk itu, mari kita bersama-sama melakukan sebuah evaluasi. Apalagi dari sistem penggiringan kader ke arah partai politik, jujur, HMI semakin mengalami kesempitan. Kenapa? Karena legitimasi organisasi mahasiswa hari ini melekat pada partai politik. PMII partainya adalah GMNI partainya PDI Perjuangan. HMI barangkali masih bisa kuat dan bisa menjadi tokoh besar di Golkar, di Partai Amanat Nasional, di Nasdem, dan di Partai Demokrat. Walaupun barangkali untuk jadi ketua di Demokrat susah, karena masih di Golkar yang masih bisa mungkin HMI ketua. Nah, inilah program kita. Untuk itu apa yang harus kita pikirkan hari ini? Mari kita bersama-sama kepemimpinan setelah saya untuk merumuskan itu. Saya jujur tidak berhasil untuk bagaimana mewujudkan gagasan pikiran di Jawa Barat, karena memang saya nyalonnya cuma wakil bareng dengan partainya Pak Herman Hayu. Mungkin kalau nyalon ke gubernur ceritanya sudah lain. Inilah barangkali cara berpikir kita, sehingga saya memilih pemikiran tidak boleh marah. Maka langkah yang dilakukan, kalau kita bisa membangun satu Indonesia kita bangun. Ketika satu Indonesia tidak bisa kita wujudkan, maka satu provinsi. Ketika satu provinsi tidak wujudkan, maka satu kabupaten. Kalau satu kabupaten tidak bisa kita wujudkan, bagi saya satu RW, satu kelurahan bisa kita wujudkan. Dalam cerita ini ada saudara kita di kita Puanto, kepala dinas pendidikan, yang saya meminta dia di masa pandemi ini, Pak Arif Satria bisa menengoknya. Dia merumuskan sebuah pemikiran dan gagasan. Tidak ada kematian pendidik, tidak ada anak sekolah tidak belajar kemudian diganti dengan daring karena COVID. Justru COVID adalah sarana untuk merubah pendidikan literasi menjadi pendidikan aksi, pendidikan berbasis akademis menjadi pendidikan berbasis aplikasi. Maka lahirlah tatanan di balik hakikat, di mana anak sekolah mampu mewujudkan nilai-nilai pertanian. Bahkan saya meminta lebih jauh lagi, matematikanya menjadi matematika pertanian, biologinya menjadi biologi pertanian, fisikanya menjadi fisika pertanian. Bagaimana? Saya katakan gurunya bisa nyuruh pada muridnya kalau pelajaran matematika, tolong ukur berapa luas sawah bapakmu, berapa panjangnya, berapa lebar. Kalau ditanamin padi, satu lubang padinya isinya berapa biji? Kalau padinya 20. Kemudian dari berapa biji itu nanti akan lahir berapa batang. Dari satu batang akan lahir berapa butir. Matematikanya berputar di situ. Kemudian biologinya melakukan penelitian. Masa tubuhnya berapa jam, berapa hari, berapa menit, berapa bulan. Maka seorang murid akan tekun mengamati tanamannya dalam setiap hari. Kemudian nanti lebar tanahnya berapa, kemudian panjangnya berapa. Kalau panennya 4 bulan misalnya, ada berapa butir yang dihasilkan, ada berapa ton yang dihasilkan, atau berapa kilo yang dihasilkan.
Ekonomi mengintervensi ketika dihasilkan, apakah padinya dijual langsung dalam bentuk basah, dalam waktu kering, atau digiling satu kali, dikirim 2 kali, atau dijual langsung dalam bentuk panganan yang dibuat dalam rumah makan, maka ekonomi berfungsi. 10 kadang-kadang sampai jam 12 saya tidak ngerti kalau Pak Herman dulu begitu kuat di dalam gedung yang ber-AC itu. Saya termasuk orang yang tidak kuat. Ciri khas saya itu adalah datang hanya tepat pada waktu rapat, setelah itu pulang. Saya tidak mau berlama-lama sehingga badan saya sampai hari ini tidak pernah kena COVID. Padahal di mobil saya itu masuk tukang bulu, pengemis, semua orang masuk. Ternyata berdasarkan analisa saya, orang yang sering kepanasan, orang yang sering kehujanan itu tidak pernah kena COVID. Yang kena COVID adalah orang yang selalu di dalam ruangan. Untuk itu jangan lama-lama di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih, kita dukung Pak Profesor Arief Satria yang sudah memberikan pernyataan kemarin tentang food estate. Cara berpikir Bapak juga sama dengan cara berpikir saya. Dan anak-anak tadi juga bercerita tentang padi. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang gerakan yang harus kita lakukan adalah kami harus mendorong Indonesia menyelamatkan lingkungan. Ini ancaman terbesar. Ancaman terbesar kita bukan demokrasi. Ancaman terbesar kita bukan politik. Ancaman terbesar kita adalah lingkungan. Dan saya termasuk yang mendorong tata ruang segera dirubah, kembalikan pada berbasis profil, berbasis pulau, tidak berbasis kabupaten kota. Karena kalau berbasis kabupaten kota, setiap DPRD bupati wali kotanya punya pandangan ekonomi politik tata ruangnya masing-masing. Sedangkan ketika jadi banjir, air dari Bogor masuk Jakarta tidak perlu ditanya KTP. Air Bogor masuk Bekasi tidak perlu ditanya KTP. Air dari Bogor masuk Karawang karena faktor Cibeet tidak perlu ditanya KTP. Dan saya katakan kalau hari ini orang berkata hujan ekstrim, saya kemarin kerja dulu. Saya tanya, berapa kapasitas air? 92 meter. Dalam pandangan Jatimur, apakah cuaca hari ini hujannya tinggi? Kata dia rendah. Karena harus ke 107. Ini baru 92. Hujan rendah sudah melahirkan bencana. Kalau terjadi bencana di mana-mana, maka RK1 tidak bisa dilaksanakan. RK2 tidak bisa dilaksanakan. RK3 tidak bisa dilaksanakan. Pemilihan presiden itu bisa jadi tunda karena tidak mungkin melaksanakan demokrasi dalam keadaan bencana. Untuk itu tunda dulu keinginan untuk mencalonkan presiden, nunggu bencana selesai. Saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan pertanian menjadi gerakan kita semua, dan yang harus diselamatkan oleh kita adalah Profesor Arief Satria. Pangan, sekali lagi pangan dan oksigen. Dan pangan oksigen ini akan menjadi barang yang paling mahal. Hari ini cabai 165.000 per kilogram, lebih dari harga daging. Beli cabai lebih mahal daripada bikin musyawarah wilayah ini sebenarnya. Untuk itu saya tidak menginjakkan cabai di sini karena mahal harganya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf. Semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa memberikan regenerasi kepemimpinan HMI dengan baik, dan kita semua bisa mendorong adik-adik kita memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menghadapi dinamika politik organisasi Indonesia yang semakin berat dan semakin ekstrem sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih, selamat untuk semuanya. Terima kasih udara dukungannya, kegiatan ini bisa terlaksana. Dan saya sih jujur aja pesan sama udah pensiun, masih jadi konsultan, kanan kiri keluar dari rumah dicurigai oleh istrinya Ceneng. Karena sudah punya cucu, saya katakan sudahlah, lebih baik udah ini memang HMI yang sebenarnya seumur hidup udah jadi HMI. Mungkin kalau meninggal akan dibungkus oleh kain kapan, kalau udah akan dibungkus oleh bendera HMI. Minimal cabang-cabang nanti kalau cari sumbangan tidak usah ke saya, cukup ke Uda karena DPR terbatas honornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam